Assalamualaikum, selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? Baik, kan saya, ini nih, Mbak, akan melangsungkan pernikahan ya, pada Ya, bulan April, bulan depan. Nah, terus saya ini sering merasakan pusing dan lemas, terus saya juga nggak suka mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, cenderung suka mengkonsumsi makanan instan, Mbak, kayak mie instan, gitu-gitu. Juga suka minum kekinian kayak boba, soda, gitu kan, Mbak. iya, Nah, tapi, saya dan pacar saya, menginginkan setelah menikah untuk segera memiliki momongan. Nah, itu gimana ya, Mbak? Apa yang harus saya lakukan? baik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Bidang Putri Heria yang bertugas hari ini. Kemarin itu sudah dilakukan pemeriksaan fisik ya sama pacarnya? Ya, Mbak. Baik, sudah dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, dari hasil yang didapatkan itu bahwa tekanan darahnya itu 90 per 60 mmHg dengan suhu tubuhnya 36 derajat Celcius, lalu nadinya 82 kali per 1 menit dan respirasinya itu 22 kali per 1 menit. Nah, dari hasil pemeriksaan laboratorium diperoleh data hemoglobin atau Hb-nya itu 9%. Nah, dari anamnesanya bahwa Mbak Siti ya, Ya, dia terkena hipotensi atau tekanan darah rendah. Begitu. Jadi apakah sebelumnya Mbak Siti mengetahui apa itu hipotensi atau tekanan darah rendah? iya boleh, Mbak. Nah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya melalui live play. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Masih muter-muter. Udah, Mbak, sudah. Jadi di sini saya jelaskan dulu ya apa itu hipotensi ataupun tekanan darah rendah. Hipotensi atau tekanan darah rendah ini merupakan kondisi tekanan darah itu berada di bawah rata-rata yaitu 90 per 60 mmHg. Nah, tadi kan diperoleh bahwa tekanan darah Mbak Siti itu 90 per 60 mmHg itu di bawah rata-ratanya. Nah, hipotensi ini ada gejala seperti yang Mbak Siti rasakan tadi seperti lemas dan mual atau muntah. Gejala lainnya itu seperti pusing, pandangan menjadi buram, kemudian konsentrasinya menjadi berkurang, tubuh terasa tidak stabil dan pingsan, lalu kadang menimbulkan sesak nafas. Nah, dari gejala itu ada penyebab hipotensinya atau penyebab tekanan darah rendah. Nah, yang pertama itu karena dehidrasi atau kekurangan cairan, lalu karena alergi, yang ketiga itu karena kehilangan darah akibat kecelakaan ataupun pendarahan. Kemudian yang keempat itu faktor lainnya adalah ketika usia menginjak di atas 65 tahun. Nah, lalu yang kelima itu mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan menderita penyakit tertentu. Nah, lalu kita lanjut bagaimana cara mencegah hipotensi atau tekanan darah rendah. Yang pertama itu kita mengkonsumsi menghindari konsumsi minuman yang mengandung kafein pada malam hari. Nah, minuman yang berkafein ini seperti apa? Contohnya itu seperti teh ataupun kopi, dan juga mengurangi mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Nah, kemudian makan dalam porsi kecil namun kurang dan tidak langsung berdiri setelah makan. Lalu yang ketiga itu memposisikan kepala lebih tinggi ketika saat tidur. Kemudian berdiri secara perlahan dari posisi duduk ataupun dari posisi berbaring dan menghindari terlalu lama berdiri ataupun duduk. Lalu tidak membungkukkan atau mengubah posisi secara tiba-tiba dan menghindari mengangkat beban yang berat. Nah, lalu dari pengertiannya gejala, penyebab, dan mencegah, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Berarti harus dikurangi kayak minum kopinya, kafeinnya gitu ya, Mbak, ya? Iya, benar. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah, Mbak, nggak ada. Baik. Jadi
jika sudah terkena tekanan darah rendah atau hipotensi, itu ada pengobatannya. Tindakan yang pertama dilakukan yaitu dengan duduk atau berbaring dengan posisi kaki itu lebih tinggi daripada jantung. Nah, lalu yang kedua melakukan pengobatan, gunanya untuk meningkatkan tekanan darah, meredakan gejala yang muncul, dan mengobati kondisi yang menyebabkan tekanan darah itu menjadi rendah. Lalu penanganan yang utama dalam pengobatan hipotensi atau tekanan darah rendah itu mengubah pola makan dan gaya hidup yang sehat. Lalu yang ketiga itu memperbanyak konsumsi makanan dengan kadar garam yang tinggi, karena kita ketahui bahwa garam ini dapat meningkatkan tekanan darah, tetapi juga tidak terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi garam, takutnya akan menyebabkan penyakit lain seperti tekanan darahnya menjadi lebih tinggi. Nah, lalu yang keempat itu memperbanyak konsumsi cairan seperti minum air putih, gunanya itu untuk meningkatkan volume darah dan membantu mencegah dehidrasi. Nah, lalu berolahraga secara teratur untuk meningkatkan tekanan darah, dan yang terakhir itu menggunakan stocking khusus pada tungkai untuk memperlancar aliran darah. Begitu Mbak Siti, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, dari hasil anamnesa kan dari keluhan yang Mbak Siti alami dan juga keinginannya itu kan bahwa keinginannya Mbak Siti ingin segera mempunyai momongan saat telah nikah nanti ya? Iya, Mbak. Nah, baik. Jadi saya sarankan yang pertama itu Mbak Siti harus berkonsultasi ke dokter kandungan ataupun ke bidan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian menentukan indeks massa tubuh. Nah, kenapa perlu melakukan pemeriksaan indeks massa tubuh atau berat badan? Karena ditakutkan jika berat badan yang berlebih ataupun obesitas itu biasanya kemungkinan untuk hamil itu menjadi rendah, dan juga misalkan berat badannya di bawah ideal itu juga tidak baik. Nah, kemudian mengkonsumsi suplemen asam folat, lalu mempersiapkan kondisi mental ibu dan menjalani pola makan hidup yang sehat, kurangi makan makanan yang instan. Kemudian yang terakhir itu berolahraga secara rutin, olahraga yang ringan tetapi tidak olahraga yang berat-berat. Begitu Mbak Siti? Iya, Mbak. Nah, ada yang ingin dipertanyakan atau yang belum jelas? Sudah, Mbak, sudah jelas. Baik, kalau begitu saya stop dulu. Kalau begitu, terima kasih Mbak Siti atas kerjasamanya. Ya, baik. Terima kasih ya, Mbak. Iya.